Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami Tuhan, Yesus. Lawat Tuhan, pulihkanlah
dipulihkan. Kami telah banyak diberkati, dan sekarang kami mau nyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, pulau-pulaunya, penduduknya, semua kami percaya ada di dalam rencana-Mu yang agung. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan bangkit menjadi berkat buat Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami, Indonesia. Pulihkan.
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan lagi bagi kita untuk sama-sama beribadah. Meskipun secara online, kita masih terus dapat bersyukur untuk itu Bapak Ibu. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih dan rahmat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh beribadah kembali. Tuhan memimpin kami, supaya biarlah melalui ibadah ini, kami sungguh-sungguh disegarkan, dikuatkan, dihiburkan. Kami boleh beroleh kekuatan baru. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama merayakan kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya di pagi hari ini, Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami kembali. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak tindakan-tindakan kami yang salah. Perkataan kami yang mungkin melukai orang lain. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini, datang beribadah di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan pimpin kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mazmur 18 ayat ke-50 berkata, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Biarlah kita boleh datang dengan kesungguhan hati kita, dengan kerendahan hati kita, untuk menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian, segala sembah kita. Oh Tuhanku yang kukasihi, oh Tuhanku yang kukasihi, jiwaku menyembah-Mu Tuhan.
kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini biarlah Engkau yang boleh memenuhi hati kami, Engkau yang boleh mengajar kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat boleh dipenuhi oleh firman, sehingga dalam hidup ini kami boleh sungguh-sungguh menghidupkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, biar kita boleh dipenuhi oleh firman-Nya, sebabnya firman Tuhan yang dapat memuaskan hati kita. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami di tengah-tengah pemberitaan firman ini, baik hamba-Mu yang berbicara di atas mimbar ini, maupun saudara-saudari yang mendengar di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memimpin hamba-Mu, biarlah apa yang diperkatakannya adalah sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini sedang beribadah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sepanjang bulan Agustus ini kita akan berbicara tentang tema-tema kemerdekaan, Bapak Ibu. Ada kemerdekaan keuangan, ada kemerdekaan kesehatan,
ada kemerdekaan sebagai murid Kristus. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema tentang kemerdekaan rohani, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu, hari ini kita memasuki awal bulan Agustus, Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan tentang bulan Agustus, apa yang ada di benak Bapak Ibu secara spontan ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Ya, tentu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tepat jatuh pada tanggal 17 Agustus 45. Di hari kemerdekaan itu ada banyak perayaan-perayaan. Ada banyak upacara bendera yang dilakukan baik dari tingkat nasional sampai ke daerah-daerah, kecamatan, bahkan pedalaman, Bapak Ibu. Dan di sana ada banyak perayaan-perayaan, hiruk-pikuk, sukacita, merayakan kemerdekaannya. Itu bukan hanya terjadi di bangsa ini saja, tetapi di negara lain juga. Kemerdekaan mereka, bangsa mereka itu adalah satu peristiwa yang sangat penting dan menjadi satu sukacita tersendiri bagi mereka. Hal ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa kemerdekaan itu memang adalah sesuatu yang diimpi-impikan oleh banyak orang, bahkan oleh semua orang. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menyukai penjajahan atau perbudakan. Penjajahan itu membuat orang kehilangan kebebasannya. Penjajahan itu membuat orang menderita, membuat orang tersiksa, membuat orang terluka, membuat orang kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada orang yang menginginkan perbudakan atau penjajahan. Setiap kita pasti ingin merayakan apa yang disebut dengan merdeka. Secara sosial, saya percaya kita semua ini adalah orang yang sudah merdeka. Kita tidak menjadi budak siapapun saat ini, bukan. Secara politik juga, bangsa kita ini bukan bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa manapun. Karena itu kita memang adalah bangsa-bangsa yang benar-benar merdeka secara politik. Tapi hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita juga adalah orang yang merdeka secara rohani, Bapak Ibu? Apa artinya merdeka secara rohani? Merdeka secara rohani itu adalah merdeka dari penjajahan, perbudakan dosa yang membuat hidup kita ini menderita, yang membuat hidup kita ini hancur berantakan, yang membuat hidup kita ini kehilangan damai sejahtera, bahkan yang membuat kita harus berhadapan dengan hukuman dan kematian kekal. Bapak Ibu, sepanjang 45 tahun hidup saya belum pernah melihat orang bahagia diperbudak oleh dosa. Banyak keluarga hancur berantakan karena adanya perzinahan, adanya perselingkuhan, karena adanya kebohongan dusta di antara mereka dan keegoisan. Ada banyak anak muda stres, malu, panik, gelisah, rasa tidak aman akibat free sex yang dia lakukan, akibat hamil di luar nikah, akibat kecanduan film porno, narkoba, dan lain sebagainya. Banyak orang merasa tidak aman, gelisah, takut ketahuan, karena mereka berbohong, karena mereka korupsi, karena mereka kolusi, dan lain sebagainya.
Hari ini banyak sekali orang-orang gelisah ketika menghadapi kematiannya, karena ia takut menghadapi hukuman akibat dosa yang terus-menerus dilakukannya. Bapak Ibu, realita ini menunjukkan sengsaranya orang hidup dalam perbudakan dosa, bukan? Siapa yang ingin hidup dalam sengsara? Saya yakin tidak ada seorang pun. Saya percaya setiap orang ingin sekali bebas dari perbudakan yang demikian. Namun adakah orang yang berdaya melepaskan diri daripada itu? Alkitab berkata ketika manusia jatuh dalam dosa, ia menjadi hamba dosa. Artinya dalam keadaan demikian ia tidak bisa tidak berbuat dosa. Dia tidak punya kuasa melawan dosa itu sendiri. Paulus sendiri dengan jelas menggambarkan keadaan ini dalam surat Roma pasal 7 ayat 20 sampai 24. Dikatakan di sana, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci itulah yang aku perbuat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak baik itu yang tidak aku kehendaki itu yang jahat. Itulah yang aku perbuat. Bukan yang baik tetapi yang jahat aku perbuat. Dia menunjukkan bahwa ketidakberdayaan dia melawan dosa ketika dia hidup sebagai hamba dosa. Karena itu ada satu teriakan Paulus, teriakan keputusasaan dalam perhambaan dosa. Dikatakan di sini, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini adalah teriakan keputusasaan yang mewakili semua orang yang sedang diperbudak oleh dosa, Bapak Ibu. Ketidakberdayaan dia, tetapi dia harus menghadapi sengsara akibat dosa itu. Itulah mengapa Paulus katakan, aku manusia celaka. Kalau aku tetap di dalam perhambaan dosa ini, alangkah celakanya aku. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Tapi di ayat yang selanjutnya, di ayat 25, di dalam kitab Roma pasal 7 ini, Paulus mengatakan, tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang merelakan nyawanya sebagai tebusan ganti nyawa manusia yang berdosa di kayu salib. Karena melalui penebusan itu, manusia yang tadinya diperbudak oleh dosa, aku yang tadinya manusia celaka ini, dimungkinkan untuk merdeka. Di ayat 35 sampai 36 Tuhan Yesus menggunakan metaform anak dan hamba yang merupakan gambaran perbudakan waktu itu untuk menjelaskan kemerdekaan ini. Anak orang merdeka, kalau bapaknya merdeka, anak itu juga disebut sebagai orang merdeka. Jadi bila anak yang adalah orang merdeka itu, dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk membebaskan hamba. Dan kalau dia membebaskan hamba itu, maka hamba itu akan benar-benar merdeka, dikatakan di sana. Di tengah-tengah teriakan keputusasaan manusia yang terjajah oleh dosa, Tuhan memberi anugerahnya, yakni kemerdekaan rohani, kemerdekaan dari perbudakan dosa yang selama ini membuat mereka sengsara. Tentu semua kita ingin merdeka, bukan? Tapi bila mana itu terjadi, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kemerdekaan rohani itu, Bapak Ibu? Firman Tuhan hari ini mengatakan, engkau harus jadi murid Kristus yang sejati. Hanya dengan menjadi murid Kristus yang sejati, engkau bisa menjadi orang yang benar-benar merdeka. Bapak Ibu, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ini adalah percakapan Yesus dengan orang percaya di sana, dikatakan orang Yahudi yang percaya. Di ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, mengatakan apa? Sebelum bagian firman Tuhan di pasal 8:33-6 ini, Tuhan Yesus sudah berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Aku bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari atas. Aku diutus Bapa, dan aku bersama-sama dengan Dia.
Setelah Yesus mengatakan itu, dikatakan di sana banyak orang percaya kepadanya. Dan kepada orang yang percaya itu, Yesus berkata di ayat 31 sampai 32, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Terjemahan lama berkata, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau kamu ini berpegang teguh." Jadi kata tetap dalam firman di situ adalah berpegang teguh pada perkataanku, barulah dengan sesungguhnya kamu menjadi muridku. Saudara, di sini ada penekanan, jikalau kamu tetap berpegang teguh pada firman atau perkataan Tuhan, kamu benar-benar muridku. Berarti kalau tidak tinggal dalam firman, maka kamu bukan murid. Lalu lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan bahwa muridlah yang akan mengalami kemerdekaan. Karena dengan menjadi murid, mereka akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Sedangkan yang bukan murid tidak akan mengenal kebenaran, dan mereka akan tetap ada dalam perhambaan dosa. Jadi jelas menurut Yohanes, di antara orang yang mengaku percaya itu ada murid, tetapi juga ada yang bukan murid. Ada orang yang merdeka, tetapi juga ada orang yang sesungguhnya belum merdeka. Menurut ayat ini, seorang murid tentulah orang percaya, tetapi orang yang mengaku percaya belum tentu seorang murid. Karena itu mengaku percaya saja tidaklah cukup menurut ayat ini. Bisa saja orang yang mengaku percaya tapi akhirnya menghina Yesus, meninggalkan dan bahkan menjadi seteru Yesus, dan itu bukankah terjadi di dalam kehidupan hari-hari ini? Dan itu juga yang terjadi pada orang yang mengaku percaya di ayat 33 sampai 34. Mereka berkata, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Yang benar saja Tuhan ya. Konsekuensi dari perkataanmu ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar mereka. Berarti kamu mau bilang selama ini kami belum merdeka. Tidaklah. Kami ini keturunan Abraham. Kami ini umat pilihan. Kami ini kepunyaan Allah. Karena itu kami tidak diperbudak oleh siapapun dan apapun di sini. Enak saja bilang kami belum merdeka. Secara sosial politik memang kami belum. Kami pernah dan sedang dijajah hari ini. Tapi secara rohani tidak. Kami tidak sedang dijajah oleh siapapun. Sebagai keturunan Abraham, kami percaya secara otomatis kami akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi yang kamu katakan itu sungguh sangat tidak menarik. Wah, mereka marah dan tersinggung, Bapak Ibu. Mereka menolak, mereka tidak menyukai kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan di ayat 59, saudara, kalau saudara membaca pasal 8 ini di akhir, mereka yang percaya itu, yang dikatakan percaya itu, mengambil batu dan ingin membunuh Yesus. Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau tinggal dalam firman. Akibatnya mereka tidak beroleh kemerdekaan rohani. Mereka tetap saja jadi hamba dosa. Landasan keyakinan bahwa mereka akan mewarisi kerajaan hanya berdasarkan keturunan fisik dari Abraham sangat lemah. Matius 8 ayat 11 sampai 12 berkata, "Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Inilah realitas orang yang mengaku percaya. Ada yang benar-benar murid, tetapi ada yang tidak. Yang benar-benar murid akan menikmati kemerdekaan, sementara yang bukan murid akan tetap sengsara di perhamba dosa, Bapak Ibu. Karena itu mari pagi hari ini kita selidiki diri kita.
Adakah kita benar-benar murid? Atau sesungguhnya kita bukan murid? Firman Tuhan katakan murid adalah mereka yang tetap dalam firman. Murid adalah mereka yang tinggal, yang diam dalam firman. Mazmur 12, Mazmur 1 ayat 2-3. Ini menjelaskan itu lebih dalam. Yang membedakan, Mazmur ini membedakan antara orang yang percaya, yakni murid itu sendiri, dan orang fasik yang bukan murid. Di sana dikatakan bahwa murid itu kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Artinya murid yang tetap tinggal dalam firman itu adalah mereka yang tetap tekun membaca Alkitab. Apa jadinya Bapak Ibu seorang yang mengaku pengikut Kristus tapi tidak membaca Alkitab? Jadi Yesus yang mana yang mereka ikuti? Katanya pengikut Kristus, tetapi mereka tidak pernah membaca Alkitab. Mereka tidak pernah membaca tentang petunjuk apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Kristus yang seperti apa yang akan mereka ikuti? Petunjuknya saja mereka tidak pernah baca. Gimana mereka bisa mengikuti Kristus? Jadi orang yang tetap dalam firman itu adalah orang yang setia membaca firman Tuhan. Tetap dalam firman itu adalah dia yang merenungkannya siang dan malam. Ada banyak orang yang membaca dan mendengar Alkitab, tetapi nggak pernah merenungkannya. Setelah baca dia sibuk dengan kegiatan sehari-hari tanpa bersinggungan dengan firman. Kalaupun dia merenung, yang direnungkannya bukan firman, tetapi makian bos mungkin sepanjang siang, makian suami, makian klien. Entah apa yang direnungkannya, tetapi itu di luar firman. Akhirnya yang tumbuh subur bukanlah sukacita dan damai, tetapi kegalauan, ketidakdamaian, sakit hati, penyesalan, dan hal yang lainnya yang membuat ya sengsara. Bapak. Tetap dalam firman adalah orang yang tekun berdoa. Mohon Roh Kudus menolong dia melakukan kebenaran firman-Nya, tanda kebergantungan dia kepada Allah. Saudara, inilah artinya seorang yang tetap dalam firman. Orang yang tetap dalam firman adalah orang yang setia membaca Alkitab, setia merenungkannya, setia berdoa, memohon kekuatan Roh Kudus untuk menolong dia melakukannya. Murid itu keinginannya adalah untuk terus belajar, Bapak Ibu. Akar kata murid itu sama dengan disiplin. Artinya murid itu adalah orang yang berdisiplin. Disiplin membaca firman, disiplin merenungkan firman, disiplin dalam memohon pertolongan dalam doa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah seorang murid. Bila kita malas membaca firman, bila kita malas persekutuan, bila kita malas berdoa, dapatkah kita dikatakan seorang murid, Bapak Ibu? Mari selidiki diri kita. Sungguhkah kita seorang murid? Seorang yang tetap dalam firman, yang tinggal, yang diam dalam firman, yang membaca firman, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, titik awal kemerdekaan seorang murid itu adalah ketika ia sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tanda ia adalah ciptaan baru, seorang yang sudah lahir baru, adalah kecintaan yang terus-menerus kepada firman Tuhan. Mari kita selidiki, Bapak Ibu. Apakah sungguh kita adalah pribadi yang haus akan kebenaran firman Tuhan? Pribadi-pribadi yang senantiasa rindu untuk belajar firman Tuhan.
merenungkan firman Tuhan, dan belajar melakukan kebenaran itu. Bapak Ibu, banyak orang bertanya tentang seorang murid yang merdeka secara rohani ini. Apakah status merdeka secara rohani ini membuat seorang murid tidak bisa lagi melakukan dosa? Atau pertanyaannya, apakah jika kita sudah menjadi murid, kita masih tetap bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya ya, Bapak Ibu. Tapi ada perbedaan di sana antara seorang murid dan seorang yang bukan murid. Orang yang belum merdeka, yang bukan murid, tidak bisa berbuat dosa, tidak berbuat dosa karena ia budak dosa. Tetapi murid sebagai orang yang merdeka bisa untuk tidak berbuat dosa karena dia bukan budak dosa lagi. Secara status sekarang murid adalah orang merdeka, bukan hamba dosa, bukan orang yang menikmati dosa. Namun kondisi sekarang murid itu jatuh bangun. Kita sebagai murid itu akan jatuh bangun. Karena itu perlu terus menerus dikuduskan, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kembali lagi tetap di dalam firman Kristus, membaca, merenungkan, dan melakukannya. Ketika kita lengah, kita tidak berdisiplin melakukannya, hidup kita akan berantakan. Saudara, orang sakit, saudara, dan sadar kalau dia sudah sakit, itu baik, saudara. Karena lebih mudah proses untuk dipulihkan. Tapi ada banyak orang sakit dan tidak sadar kalau dia sakit, sehingga sulit untuk dipulihkan. Mari kita selidiki hati kita. Mari kita selidiki diri kita hari ini. Adakah kita sungguh orang yang sakit, yang perlu dipulihkan itu? Yang hari-hari ini mungkin sudah meninggalkan ketekunan kita di dalam membaca firman, merenungkan firman, apalagi melakukan kebenaran firman. Mungkin kita orang-orang yang mulai tidak lagi berdisiplin, sehingga acap kali kita jatuh dalam dosa yang membuat kita tidak damai, tidak sukacita, membuat kita merasakan sengsara. Mari kita selidiki hari ini. Sudahkah kita menjadi murid, seorang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan hidup terus-menerus dikuduskan dengan tetap tinggal dalam firman. Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menolong kita semua, Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan hari ini. Tuhan yang terus memimpin kami untuk menjadi murid yang sejati, supaya kami ini didapati sebagai orang-orang merdeka. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kami hidup bagi kemuliaan Allah yang memerdekakan kami. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yusuf Citra. Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang memberkati dia, memimpin dia melewati kesakitannya. Kami berdoa supaya melalui perawatan yang ada, dia boleh dipulihkan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua supaya Tuhan menolong dia juga. Di dalam keadaan sakitnya juga, Tuhan juga boleh pulihkan dia, menghiburkan dia. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Limingtong, Tuhan yang pimpin dia. Berdoa untuk Pak Aliang, untuk kaki yang sakit, Tuhan terus tolong dia. Berdoa untuk Pak Andreas, di dalam kesakitannya kami berdoa supaya Tuhan yang kuatkan dia. Berdoa untuk Ibu Liki Kim, Ibu Ingmei, banyak lagi saudara-saudari kami yang mengalami kesakitan. Tuhan pimpin mereka semua. Tuhan tolong
supaya Engkau tabib yang agung itu bisa angkat sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul saat ini, yang sedang mengalami atau terpapar corona. Tuhan yang terus pimpin, Tuhan berkati satu persatu mereka. Untuk makanan, obat-obatan yang mereka minum itu kiranya boleh menjadi alat penyembuh bagi mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam kesulitan pekerjaan, yang sedang dalam kesulitan usaha. Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang menolong mereka, memberi ketenangan, memberi semangat kepada mereka, supaya mereka tidak menjadi lemah di tengah-tengah kesulitan yang ada. Tuhan yang membuka jalan bagi mereka, untuk pekerjaan dan usaha mereka bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang bergumul masalah pribadi, masalah keluarga, banyak pergumulan yang lain. Kami rindu supaya Tuhan memberi damai sejahtera bagi mereka, ketenangan, hikmat, agar mereka bisa berjumpa dengan jawaban dari pergumulan-pergumulan yang ada. Mereka boleh bertumbuh di tengah-tengah pergumulan yang ada. Tuhan, terima kasih, Tuhan yang memimpin gereja ini. Tuhan yang menolong gereja ini untuk terus membangun sebuah komunitas. Komunitas yang terdiri dari murid-murid sejati. Murid-murid yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang hidupnya terus-menerus sedang berlangsung untuk dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, biar Tuhan yang memelihara bangsa kami juga di tengah-tengah corona yang terus meningkat. Tuhan memimpin semua tenaga kesehatan, memimpin pemerintah, memimpin semua warga Indonesia ini untuk boleh bersama-sama memerangi corona ini, Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saat ini bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat, kita akan mengikrarkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang disayangi oleh Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Biar setiap kita boleh menjadi laskar-laskar Kristus untuk memberitakan firman-Nya dimanapun kita berada. Angkat suaramu dan bersoraklah. Suaramu dan bersorak, kibarkanlah panjinya. Bahkan firman-Nya lengkapkan diri, sabda Kristus pasti menanglah. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turutin tanda. Maju, maju, sorak haleluya.
firman Tuhan dimanapun kita berada, sehingga semua orang dapat boleh menyembah Dia, memuliakan Dia, sebab hanya Dialah yang layak untuk terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama kita pujikan doksologi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing dengan terus mengingat kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.